sahabat YouTube, sahabat trader. Mapping dulu ya. Saya pakai panah ini aja biar nggak hilang. Oke. Candlestick arah. So ini candlestick arah yang monthly ya. Ini candlestick arah monthly. Di sini membentuk momentum di weekly. Nah, di sini ketika sampai di weekly kemungkinan akan terjadi bagi entry di weekly. Nah, ketika akan bagi entry, maka saya kasih kotak di sini dan turun ke bawah. Nah, kurang lebih jika weekly akan bagi entry, maka di D1 daily ini menyiapkan perjalanan dia ke atas di sini. Ke atas di sini minimal EMA 50, maksimalnya dia buat ekstrim. Maksimalnya dia buat ekstrim ke bawah ya, karena udah tahu ini perjalanannya dia uptrend, maka kita turun ke. Nah, di sini sudah ada bagi entry tadi kemarin ya, bagi entry-nya dia nih ya, dia sudah ada reject EMA 50 dan sudah ada membuat kenaikan. Terus hanya menunggu, ketika sampai di sini menunggu dia terjadi momentum dan akan bagi entry. So kita kasih kotak kalau dia akan bagi entry. Oke, maka di time frame kedua yang kita lihat di sini dia sudah break ya, breakout EMA 50, sudah breakout EMA 50. Pertandanya apa? Nah, nih. Tetapi ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Jika kita melihat hanya BBMA saja, maka kita akan tunggu re-entry-nya. Tetapi jika kita pakai base, nah di sini ada base. Nah, base-nya lebar sekali nih. Nah, ini base-nya nih, lebar sekali base-nya. Maka ketika base dan M15 di time frame kedua itu merespon base, di sini dia kan ada dominan tetapi tidak dipecahkan, meskipun dia awalnya sudah menyentuh base ini. Nah, kemudian dia naik lagi dan di sini kalau kita mau pakai bantuan garis ini, dia tertinggi sebelumnya. Mana itu? Yes, dia tertinggi. Nah, di sini kita lihat ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Ya, maka yang dibaca adalah A, B, C. Nah, B-nya mana? B-nya itu ini. Nah, inilah CB1. Ketika dapat CB1, bolehlah, hajarlah. Oke, kita kasih gini dulu. Oke, kita gambarkan CB1-nya. Ini yang memecahkan CB1 ya.
candle ini yang pecahkan CB1. Nah, jika tadi di entry di sini, maka boleh tambah entry di sini. PP ya, cukuplah di Pajero kalau dia sudah dapat ini ya. Dapat di sini lagi, maka cukuplah di Pajero. Nah, maka ketika tadi saya lihat H1 kalau mau bagi entry, nah di sini lagi ada base lagi, base buy. Nah, tetapi base buy-nya belum disentuh oleh M15. Nah, jika nanti dia sentuh, berarti masih panjang ini ceritanya. Jika nanti dia sentuh, ini contoh ya, dia buat kenaikan dulu, bull, kemudian anggaplah di sini lagi bull, kemudian dia turun, dan dia turun menyentuh ini, maka yang kita dapatkan ini adalah area CB1. Maka ketika harga itu naik ke sini dan dia pecahkan CB1, maka boleh tarik Fibo dari sini sampai area sini yang di bawah. Jika nanti begitu ya. Nah, ini masih menunggu ini. Bagaimana ciri-ciri CB1 nantinya? Atau anggaplah seperti begini. Kita bermain ilustrasi ya. Dia membentuk candle begini, bear, terus bear lagi, terus bear lagi. Nah, maka ini adalah D yang terakhir, CB1. Maka ini bisa tarik Fibo dari sini sampai sini. Jadi area Fibonya ini ilustrasi ya, belum tentu terjadi seperti ini, cuma ilustrasi. Tentunya perlu dihati-hati juga karena di atas ini ada base sell-nya dan sudah direspon oleh market ini. Nih, base sell-nya H1 sudah direspon, maka hati-hati juga. Kita nggak tahu ini harga mau sampai di mana turunnya, atau mungkin dia berhenti sampai di base ini, kemudian dia buat kenaikan atau bahkan penurunan. Karena kalau ketika di base ini, ini begini, nggak boleh juga langsung buru-buru turun di TF kedua, tetapi perlu dipastikan bahwa kuncinya itu ada di TF di mana ada base ya. Mesti ditunggu valid atau tidaknya. Jadi begini, ketika base ini direspon oleh market atau base ini tidak direspon oleh market, maka bisa terus melewati base ini, maka base ini sudah tidak valid lagi ya. Artinya base ini sudah tidak bisa dipakai. Tapi selama base ini belum dijebol, belum di breakout, maka base ini masih bisa dipakai untuk turun di TF bawahnya. Tapi harus diperhatikan, ini jangan sampai kena break ya.
itu. Makanya kenapa ketika base ini direspek oleh M15 dan kita melakukan penarikan Vibo, selalu ada SL, karena ya ini mengantisipasi jangan sampai nanti setelah kita tarik Vibo level SL-nya di sini, level SL-nya di sini, tetapi kita masih mempertahankan posisi jika sudah terbreak. Ini berbahaya. Jadi ketika dia sudah melewati level 0 dan TF1 sudah membreak out base ini, maka base ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan hati-hati, kalau dipertahankan posisi ini bisa-bisa MC yang didapat ya. Di respect ya, tetapi di respect ini berarti masih mau menunggu berapa candle lagi untuk menjadikan dia CB1. Karena jika candle berikutnya, contoh candle berikutnya dia naik, ini bukan CB1 karena dia satu level dengan initial break. Inilah initial break ya. Oke, masih menunggu ini, masih menunggu set pasar mau memberikan setup apa. Oke, nah nanti video saya sambung lagi ya. Ya, contoh seperti yang kasus kemarin ya. Saya lupa ngomong. Di sini ada base buy. Di sini ada base buy dari H4, maka turun ke H1. H1 ketika harga datang dari atas dia turun ke bawah. Yang dicari itu apa? Nih, paras CB1 A, B, C, A, B, C, B ini yang dijebol. Jadi ketika B ini yang dijebol, nah sudah boleh nih pasang Vibo. Boleh pasang Vibo. Lumayan kenaikannya. Lumayan kan kenaikannya, dia sampai BMW. Tetapi kemarin hampir terkecoh juga. Artinya di sini juga ada base sell. Nah, H1 punya base sell ketika turun ke M15. Nah, apa yang dilihat? Dominan. Maka ketika dominan boleh tarik Vibo. Berarti kemarin bisa tiktokan ya katanya ya. Atas bawah kena. Nah, sampai di sini saja. Sini. Jika kemarin saya mau ambil ini H1 ini, tapi saya masih berpikir ini jangan-jangan bisa batal ini, karena base by H4 itu lebih tinggi ininya. Lebih tinggi peluangnya. Nah, jika kemarin saya ambil, kemungkinan bisa kena SL karena dia belum kena Pajero. Meskipun ini sudah kena ya, tetapi kan spreadnya tinggi, kurang lebih
sekitar 0,15. Nah, candle ini akan turun di sini dulu baru close Pajero. Nah, ini rupanya ketika dia CSAK dan Pajero, ini adalah tempat entry buy-nya H1. Coba perhatikan sini, ya kan? Tempat entry buy-nya H1 itu TP-nya M15, tetapi kan nggak sampai ya. Nah, ini yang kemarin yang saya lihat. Oke. Nah, rupanya kalau seperti begini, maka base buy-nya H1 ini kayaknya sudah nggak bisa dipakai ini, sepertinya ya. Maka yang jalan itu ini. Nih, base sell-nya H1 yang jalan. Ya sudah, ini masih banyak urusan ini. Mau jemput lagi anak sekolah dan lain-lain ya. Jadi sementara dulu videonya ini saya buat, siapa tahu berguna ya, siapa tahu berguna, nggak tahu bisa bermanfaat. Oke, salam profit dan tetap konsisten.